Soal nomor 11. Tanah yang akan dibangun rumah oleh Pak Rahmat memiliki panjang 14,1/2 meter dan lebar 7,4 meter. Luas tanah tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk tanahnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang, rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar. Untuk panjangnya sendiri di sini adalah 14,1/2 meter. Nah, ini sama saja seperti 14,5 meter. Berarti di sini panjangnya adalah 14,5 meter dikali untuk lebarnya di sini adalah 7,4 meter. Jadi langsung saja kita kalikan. Untuk 14,5 dikalikan 7,4 hasilnya adalah 107,3 meter persegi. Kemudian nomor 12, diketahui panjang PS 14 cm jika panjang PQ 2 kali PS, keliling bangun datar di atas adalah titik-titik-titik. Langsung saja adik-adik kita lihat gambarnya. Di sini adalah gambar dari persegi panjang. Nah, yang ditanyakan adalah keliling. Untuk rumus keliling adalah K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Kita lihat untuk panjang PS di sini adalah 14. PS berarti ini ya adik-adik, KF-an garis PS ini ukurannya adalah 14 cm. Kemudian untuk PQ 2 kali PS. PQ adalah ini adik-adik. Ukurannya 2 kali PS. Berarti 2 kita kalikan dengan 14. Hasilnya adalah 28. Nah, berarti langsung kita masukkan untuk angkanya. Di sini 2 kita tulis kembali dikalikan dalam kurung P yaitu 14 ditambah dengan L yaitu 28. Untuk 2 kita tulis kembali kemudian dikali 14 ditambah 28 hasilnya adalah 42. 2 dikalikan dengan 42 hasilnya adalah 84. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 13. Sebanyak 4 buah ubin berbentuk persegi dipasang saling berhimpitan sehingga membentuk sebuah bangun persegi baru yang lebih besar. Diketahui luas sebuah ubin tersebut adalah 900 cm persegi. Panjang sisi persegi besar yang terbentuk dari keempat ubin adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan ini, Kak Evan akan ilustrasikan ya dengan menggambar keempat ubin tersebut. Di sini ubinnya berbentuk persegi. Oke, di sini ada 4. Kemudian untuk luas dari ubin ini seluruhnya adalah 900. Berarti kita cari panjang satuan dari ubin ini. Untuk mencarinya adalah kita cari dengan akar kuadrat dari 900. Berarti adalah 30. Jadi untuk panjang sisi satu ubin ini adalah 30 adik-adik. Nah, pertanyaannya adalah panjang sisi persegi besar yang terbentuk dari keempat ubin. Berarti untuk panjang dari ubin yang besar adalah 30, kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 60. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 14, gambar jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Gambar nomor 1 ini jelas sekali jaring-jaring kubus. Nomor 2 ini adalah bukan. Nomor 3 juga bukan.
Nomor 4 dan 5 ini adalah jaring-jaring kubus. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 1, 4, dan 5. Nomor 15, gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok adalah titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan pilihan A sampai pilihan D. Nah, untuk jaring-jaring balok, di sini jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, keliling bangun tersebut adalah titik. Pi sama dengan 3,14. Adik-adik dilihat untuk gambarnya. Di sini adalah gambar dari setengah lingkaran. Nah, untuk gambar ini setengah lingkaran mempunyai ukuran diameter yaitu 20 cm. Pertanyaannya adalah keliling. Untuk rumus keliling dari setengah lingkaran adalah K sama dengan setengah dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter, Kak Evan tulis D, terus ditambah diameter. Langsung dimasukkan untuk angkanya sama dengan setengah kita tulis kembali, lalu kita kalikan dengan pi. Pi di sini bernilai 3,14. Maka dari itu kita tulis di sini 3,14. Lalu kita kalikan dengan D. Ukuran D di sini adalah 20 cm. Kita tulis di sini 20. Lalu kemudian ditambah D yaitu 20. Kita hitung, 20 bisa kita coret dengan 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian 3,14 kita kalikan 10, hasilnya yaitu 31,4. Kemudian ditambahkan dengan 20, hasilnya adalah 51,4. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal 17. Pada gambar lingkaran di samping, apotema ditunjukkan oleh garis titik. Langsung kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Di sini terdapat gambar lingkaran. Nah, pertanyaannya kita disuruh untuk menunjukkan apotema dari lingkaran tersebut. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk pilihan A sampai pilihan D. Nah, untuk pilihan A, OB, garis OB ini merupakan jari-jari atau R. Kemudian untuk OC, OC di sini ini juga merupakan jari-jari atau R. Lalu OD, OD di sini ini merupakan apotema. Lalu kemudian untuk BC, BC bisa kita lihat adik-adik, ini dia. Untuk BC ini dinamai tali busur. Nah, untuk apotema dari lingkaran tersebut ada di pilihan C, yaitu OD. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang P 30 cm, lebihnya dari tinggi balok, luas permukaan balok tersebut adalah titik. Adik-adik langsung kita melihat untuk gambarnya. Di sini terdapat sebuah balok. Nah, untuk panjangnya sendiri P ini belum diketahui. Hanya diketahui panjang P 30 cm lebihnya dari tinggi balok. Nah, kita lihat dulu. Untuk tinggi dari balok ini adalah 14 cm. Berarti untuk panjangnya adalah P sama dengan 30 ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 44. Ini adalah panjang balok. Kemudian untuk lebar dari balok ini adalah 25. Lalu untuk tinggi dari balok adalah 14. Setelah sudah mengetahui semuanya, barulah kita mencari luas permukaan balok. Untuk rumusnya adalah di sini Kak Evan tulis LP, luas permukaan sama dengan 2 dikalikan
dalam kurung panjang dikali dengan lebar ditambah panjang dikalikan dengan tinggi ditambah lebar dikalikan dengan tinggi, tutup kurung. Kemudian kita masukkan untuk angkanya, 2 kita tulis kembali, dikali dalam kurung, P panjang dari balok tadi adalah 44, kemudian kita kalikan dengan L, L-nya adalah 25, kemudian ditambah dengan panjang dari balok adalah 44, terus dikalikan dengan T, yaitu 14, lalu kemudian ditambah L, lebar dari balok 25, kemudian dikalikan dengan tinggi, yaitu 14. Kita hitung terlebih dahulu, 2 kita tulis kembali, dikalikan dengan dalam kurung, 44 kita kalikan dulu dengan 25. Hasilnya adalah 1100. Kemudian ditambah 44 kita kalikan dengan 14, hasilnya adalah 616. Kemudian ditambah 25 dikalikan dengan 14, hasilnya adalah 350. Tutup kurung. Kemudian 2 kita tulis kembali, kita kalikan dengan 1100 ditambah 616 ditambah 350, hasilnya adalah 2066. 2 kita kalikan dengan 2066, hasilnya adalah 4132 cm persegi. Jadi hasilnya ada di pilihan D. Berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Volume maksimal 5 segi 4 yang dapat dibentuk di dalam sebuah kubus seperti pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar kubus dan di dalamnya adalah 5. Nah, untuk pertanyaannya sendiri adalah volume maksimal 5 segi 4. Karena yang ditanyakan adalah volume 5 segi 4, maka langsung saja kita hitung untuk volumenya. Rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 kita kalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi dari limas. Nah, kita tulis kembali sama dengan 1/3, lalu kita kalikan dengan luas alas. Kebetulan di sini alasnya adalah segi 4 ya adik-adik. Berarti untuk luas dari segi 4 adalah sisi dikalikan dengan sisi, lalu dikalikan dengan tinggi dari limas. Untuk ukurannya sendiri di sini adalah 27 cm. Berarti sama dengan 1/3 kita kalikan dengan sisi, panjang sisi adalah 27, kemudian kita kalikan dengan 27, lalu kita kalikan dengan tinggi prisma pun ukurannya adalah 27. 27 di sini kita bisa coret dengan 3. 27 dibagi dengan 3 adalah 9. 9 kita kalikan dengan 27 dikalikan dengan 27. Hasilnya adalah 6.561 cm kubik. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 20. Perhatikan gambar gabungan ruang berikut. Pertanyaannya, diketahui panjang rusuk kubus adalah 3/5 panjang balok. Volume gabungan bangun ruang tersebut adalah titik-titik-titik. Kita lihat adik-adik, di sini terdapat 2 bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang balok, lalu kemudian yang kedua adalah bangun ruang kubus. Nah, untuk panjang rusuk kubus sendiri adalah 3/5 dari panjang balok. Kita hitung terlebih dahulu untuk panjang rusuk kubus. Di sini Kak Evan tulis rusuk kubus sama dengan 3/5 kita kalikan dengan panjang balok. Panjang balok ini adalah 35. Berarti 3/5 kita kalikan dengan 35. 35 kita bisa coret dengan 5. 35 dibagi 5 adalah 7.
3 kalikan 7 sama dengan 21. Berarti untuk rusuk balok, berarti untuk panjang rusuk kubus adalah 21. Nah, setelah ketemu, barulah kita menghitung volume gabungannya. Kita hitung terlebih dahulu untuk volume dari balok. Di sini Kak Evan tulis volume balok sama dengan P dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Untuk P-nya sendiri adalah 35, kemudian dikalikan dengan L, lebar dari balok, ukurannya adalah 21, kemudian kita kalikan dengan tinggi dari balok, yaitu 8. Nah, 35 dikalikan dengan 21, dikalikan 8, hasilnya adalah 5.880. Setelah ketemu volume balok, kita menghitung untuk volume dari kubus. Nah, volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Tadi untuk panjang rusuknya adalah 21. Berarti 21 dikali dengan 21 dikali dengan 21. Hasilnya adalah 9.261. Setelah ketemu volume kubus, barulah kita tambahkan volume balok tadi adalah 5.880 ditambahkan dengan 9.261. Hasilnya adalah 15.141 cm kubik. Jawabannya ada di pilihan B.